supaya sayanya tuntas. Allahumma fashhad, ya Allah saksikan ini ilmu Rasulullah saya sudah sampaikan kepada umat. Yang kedua adalah mengikat rahang bawah. Saya kasih contoh mumpung bawa sorban. Ini mah nggak usah contoh orang lain. Saya juga bisa ini mah. Digituin pakai kerudung, diikat sininya, paham kan? Gitu tuh. Jadi ininya biar biar mulutnya rapat, sebab orang mati itu mulutnya mangap. Kadang ampe dimandiin masih mangap. Kenapa? Karena keluarganya tidak belajar ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid memaulid tapi syariatnya nggak dipelajari, rugi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Fa idza mata ghumidha ainahu, maka apabila mati oleh seseorang, halaman berapa? 40 46. Betul ini ya? Ghumidha ainahu, maka apabila mati oleh seseorang maka dipejamkan oleh kedua matanya. Wasudda lahyahu, dan diikat oleh dua rahang bawahnya. Bi'asobatin aridotin, dengan kain ikatan yang lebar. Walinat mafasiluhu, dan dilemeskan sendi-sendinya. Walau biduhnin, sekalipun yaitu dengan minyak. Inihtija ilaihi, jikalau dihajati kepada minyak. Watun za'u siyabu mautihi, dan dicopot pakaian kematiannya. Wa yustaru bisaubin khafifin, dan ditutup dengan kain yang tipis. Wa yudha'u ala batnihi syai'un thaqilun, dan diletakkan di atas perutnya oleh sesuatu yang berat. Wa yustaqbalu bihil qiblata, dan dihadapkan dengannya ke arah kiblat. Wa yatawalla jami'a dzalika arfaqu maharimihi bihi, dan mengurusi akan yang demikian itu semuanya, akan seluruh yang demikian itu oleh yang paling sayang mahramnya mayit kepada mayit. Wa yud'a lahu, dan dibacakan doa bagi mayit. Wa yubadiru bi bara'ati dhimmatihi, dan bersegera oleh seseorang dengan membebaskan tanggungan mayit. Wa infadi wasiyatihi, dan meluluskan, yakni memenuhi wasiatnya si mayit. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak Ibu Saudara, nanti pertemuan mendatang moga panjang umur, sehat walafiat. Ajak semua yang pengen bisa mandiin mayit. Ini kita belum ngomongin mandiin, masih berbicara ngurus mayit. Saudara sekalian,
bila mana orang itu telah positif meninggal, artinya udah dinyatakan mati. Ada beberapa adab yang harus dijalankan ketika baru meninggal. Jangan main umumin dulu, nangis share di WA, di Facebook, innalillahi, ke masjid. Tak usah itu. Kita harus mengikuti tuntunan Nabi agar lebih sempurna cara kita mengurus jenazah. Bila orang itu telah positif meninggal, dari mana cirinya biar kita tahu orang itu meninggal? Kalaulah kakinya dingin, yang duduk di ubin Maharta juga dingin juga, mati juga nanti. Agar supaya kita tahu orang itu meninggal, ciri-cirinya biasanya orang dibawa ke dokter, ke rumah sakit. Bayar nggak sih itu? Bayar, buang duit lagi. Kita nggak perlu kayak begitu-begitu. Untuk kita tahu meninggal tuh ada 3 ciri yang paling gampang untuk orang itu disebut positif wafat. Tinggal minta surat keterangan dokter saja. Jadi kalau surat keterangan kan nggak mahal ya. Yang pertama, di hidungnya dikasih kapas. Hidungnya nih dikasih kapas. Kalau kapas itu goyang-goyang berarti masih hidup. Ciri yang gampang. Kalau kapas itu goyang-goyang berarti masih ada Iya. Kalau kapasnya diem aja, ya udah mati. Atau 2, ciri positif orang itu meninggal adalah di perutnya dikasih mangkok begitu yang berisi air di perutnya. Kasih mangkok diisi, kalau tumpah berarti masih hidup, sebab orang hidup perutnya kembang kempis. Kalau masih hidup perutnya kembang kempis. Kalau enggak tumpah itu berarti udah mati. Dan yang ketiga, ciri orang itu sudah positif meninggal adalah dikacain, dikasih cermin wajahnya, kacain aja. Ini cermin tuh kaca buat ngaca, digituin. Orang kalau udah mati matanya burik. Kalau sering nonton film horor, mak lampir, lebih serem dari itu. Siapapun dia, orang mati. Makanya kata orang dulu, jangan dikacain, takut hidup. Ya, alhamdulillah kalau mikir hidup mah, kan jadi kagak mati ya kan? Begitu. Takut hidup, bukan. Kalau dikacain kita sendiri kaget. Itu ciri gampang banget. Udah mentok dah tuh. Kacain. Adapun hidungnya megar, itu diantara ciri-ciri yang nggak begitu rumit lah. Begitu. Hidungnya udah mulai turun, itu ciri-ciri. Tapi ini yang paling udah positif banget. Mentok dikacain. Dah, kalau dikacain serem amat. Dah, minta surat keterangan dokter aja, kasih duit. Dah, urus. Tuh namanya positif meninggal. Nah, sesudah positif meninggal nih, kan kita kemarin ngomongin sakarat ya udah ya. Baik.
Nih, ketika kita melihat orang baru meninggal, ada beberapa adab yang harus dijalankan oleh kita sebelum kita ngumumin. Ya, adalah 12-an adab yang harus dijalanin oleh kita ketika orang itu sudah nyata meninggal, sudah nyata. Begitu. Ya bisa juga untuk dikata nyata meninggal dengan dokter begitu. Bisa. Boleh. Ada beberapa adab yang harus dijalankan oleh kita ketika kita melihat saudara kita nyata meninggal. Ini tugas amil bukan sini. Bukan ya. Tugas siapa? Ya kita. Yang pertama, matanya dimeremin. Itu pertama. Orang mati itu, saudara, matanya melotot. Orang mati. Sebab apa? Waktu roh dicabut dari ubun-ubun ini, mata kita ngelihatin keluarnya roh. Jadi yang mati duluan kaki. Karena dari atas nih cabut. Jadi mata tuh melotot, dimeremi nama kita. Kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya nyawa bila dicabut, mata ngikutin. Jadi sehingga orang itu matanya melotot. Dimeremin, diusap pakai tangan kita. Baca apa waktu ngusapnya? Tuh, ngusap mata nih, baca bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca aja dah sama-sama. Ini doa ngeremin mata, ngeremin mata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghfir li hadzal mayyit. Allahumma ghfir li hadzal mayyit warfa' lahu darajatahu fil mahdiyina wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirina wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi waghfir lana walahu walil muslimin. Tuh, udah hafal belum? Udah, alhamdulillah.
tuh doa ngusap mata, begitu tuh. Bismillahi, paling pendeknya dah Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu wasallam, segitu aja jadi dah. Ya Allah maghfir li hadzal mayyit warfa' lahu darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fihi waghfir lana wa lahu walil muslimin. Dengan menyebut nama Allah aku menutup mata mayit ini dan di atas syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duhai Allah, ampuni ini mayit, tinggikan derajatnya bersama orang-orang yang diberikan hidayah, gantikan dia pada penerusnya di kemudian hari, luaskan kuburnya, terangi kuburnya, ampuni kami dan ini mayit juga kaum muslimin ya Allah. Itu nutup. Kalau ditutupnya masih melek lagi, ditutup? Enggak nutup-nutup. Ini kalau sampai kita ditutup pakai tangan, enggak balik lagi, enggak merem matanya, bagaimana cara nutupnya? Kalau enggak merem juga ditutup, melotot, tutup melotot. Maka caranya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, diajarin caranya, jempol kakinya ditarik dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa contohnya? Biar gampang saya nyontoinnya. Silahkan kalau pengen saya ajarin begitu. Tapi kalau enggak mau praktek, pengen bisa ngajinya, pengen benar, enggak apa-apa. Enggak. Kalau mau silahkan kami ajarin. Yang buat contoh mati, yang enggak contoh juga mati. Yang jadi contoh ganjarannya paling gede. Yang lain bisa dari dia sebabnya. Tiduran bagus. Palanya sana aja dah biar gampang. Iya. Ntar ngatur palanya. Jadi yang nggak kelihatan lihat saya. Jadi jangan, saya nggak mau tahu sekali dong ngajarin. Ini jempol kakinya. Jadi ininya ditarik jempolnya. Kalau nggak kelihatan arahin sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ditarik dulu. Pasti banget. Begitu. Jadi biar bisa, jangan mikirin nangis, ngambil HP, ganti status di Facebooknya duda. Ini dulu pikirin ini, biar benar. Begitu, biarin kemarin nggak benar mau kita biar benar. Biar ampunannya banyak mayit itu. Biar benar cara ngurus. Tidak ada ajaran sehebat ajaran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi kalau kita tidak begitu. Sudah matanya merem. Udah merem, itu terakhir. Ditarik jempol itu terakhir. Biasanya mah kalau orang baik-baik digini juga merem kayak orang tidur. Diusap doang cukup.
begitu. Tapi khawatir setelah saya ajarin bismillahi diusap masih melek, saudara bingung nih bagaimana lagi ya. Supaya sayanya tuntas, Allahumma fashhad, ya Allah saksikan ini ilmu Rasulullah saya sudah sampaikan kepada umat. Yang kedua adalah mengikat rahang bawah. Saya kasih contoh mumpung bawa sorban. Ini mah nggak usah contoh orang lain. Saya juga bisa ini mah. Digituin pakai kerudung. Diikat sininya, paham kan? Gitu tuh. Jadi ininya biar biar mulutnya rapat, sebab orang mati itu mulutnya mangap. Kadang ampe dimandiin masih mangap. Kenapa? Karena keluarganya tidak belajar ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid tapi syariatnya nggak dipelajari, rugi dia. Jadi mulutnya nih biar rapat. Jadi biar begitu jadi orang. Jadi kecoa juga nggak masuk. Kalau kita hidup bisa disingkirin, dia kan kagak. Oh, baik. Itu begitu. Sudah. Yang kedua, dirapetin mulut. Caranya diikat. Sudah paham tuh ya? Baik. Yang ketiga, dilemesin sendi-sendinya. Dilemesin sendi-sendinya. Ada nggak orang mati kemudian bajunya digunting-gunting? Iya, itu penyebabnya karena dia bodoh ajaran Rasulullah. Nggak paham cara ngurus mayit, keburu kemana-mana. Ini mah ndak usah panggil anaknya ke yang nggak ada di rumah, ndak usah. Kita yang ada di rumah itu yang ngurus nih. Tetangga ndak usah dulu. Kita yang di rumah itu. Siapa yang ada di situ? Urus kayak begitu. Gampang manggil orang. Begitu. Biar cantik, cakep mayitnya. Orang seneng ini ngumumin terakhir. Jadi ketiga dilemesin sendinya. Gimana caranya? Contoh lagi. Kalau pengen jadi cara. Iya, enggak apa-apa. Sebelah mari, ya sebelah situ boleh. Ya ntar masalah ngadep pala kemananya gampang. Iya nggak apa-apa abang, nggak apa-apa madep kemana aja, gampang buat karena saya cerita ngelemesin doang kok. Ntar ngurusin ngadepnya. Tiduran, mayat kan tidur. Jadi ini namanya dilemesin. Nah, gitu ya. Namanya dilemesin tepuk ya, pakai itu. Tangannya begini, jarinya digituin, namanya dilemesin. Ininya diginiin, namanya dilemesin. Sudah. Nanti yang mandiin bakal muji dia. Yang mandiin bakal
cakep ini mayit, yang benar keluarganya. Begitu biar benar cara ngurus jenazah. Begitu perasaan baru dengar, baru lihat, ya baru ngaji. Kan ajarannya 14 abad yang lalu. Ajarannya bukan baru. Ngapa nggak ngaji kita? Jangan mikirin COVID mulu. Itu mah nggak usah pikirin. Ini yang kayak begini nih. Pikirin hal yang penting dalam agama. Lemesin sendinya. Jadi ama yang mandiin nantinya kayak orang nanti. Sebab ketika nyawa tuh ditarik, tegang semua badannya dia. Makanya pada kaku. Cara ngelemesin ini karena udah kelamaan ditinggal lari-lari. Tinggal ke sana kemari, keburu kaku. Gimana nih? Pakai minyak nggak apa-apa. Pakai minyak urut, GPU, apa? Habis dianya teledor. Kalau baru mah enggak. Udah lemesin baru sedekapin. Kalau sedekapin digini juga lemes juga. Enak, dikubur enak, apa aja enak. Kalau dia benar. Kita ajarin nama bini kita, jangan diem aja nih, pulang. Ajarin. Jangan sampai kita bisa pas kita mati kagak ada yang ngurusin gara-gara pelit sama ilmu. Pas kita mati kagak ada yang ngurusin. Begitu. Bilangin nih, mah begini ya kalau mati. Lu mau mati bang? Begitu. Ya gak susah diajarinnya. Bukan ilmu Rasulullah ini. Biar benar. Begitu lah, kalau lo meninggal duluan gue udah tahu, tapi kalau gue diem aja gue meninggal, siapa yang gue ngurusin? Begitu ilmu kan begitu. Ini kan ajaran agama. Nah, biar kita bagus ajaran agama. Udah berapa tuh? 3. Udah 3 tuh ya, dilemesin. Kemudian udah lemas, 4 dilepas pakaian matinya. Dilepas pakaian matinya. Apa pakaian mati? Pakaian di mana dia waktu nyawa dicabut lagi dipakai. Enggak perlu digunting, kagak. Kenapa harus digunting-gunting? Karena meleng dia, akhirnya bajunya digunting, mana kreditnya belum lunas lagi. Jangan, sayang kan baju mahal, copot, gampang, udah lemes, copot pakaian wafatnya dia, copot. Copot pakaian wafatnya. Udah berapa tuh? 4. Kelima, pasang dipan. Tahu dipan? Ranjang. Balik. Kasih dipan. Dengan aturan dipannya itu kakinya dikasih mangkok. Kaki dipannya ada berapa tuh? 4. 4-4-nya dikasih mangkok. Mangkoknya diisi air. Mangkoknya. Jadi dikasih dipan, dipannya dikasih mangkok, mangkoknya dikasih air. Biar nanti semut itu ndak masuk. Orang kalau udah mati baunya busuk sekali. Lebih busuk dari bau bangkai anjing babi, masih busukan bangkai manusia. Segala macam binatang bisa maranin. Jangan ditaruh di ubin, ndak adab.
Mayit mati digeletakin, ya bahasa Betaynya digeletakin aja, jangan kasih dipan. Saya dak kali ya puluh tahun atau lebih kali saya didik cara jadi amil yang benar dulu di daerah Jakarta Selatan. Ratusan yang ngaji, mau laki mau perempuan, biar bisa, biar benar dalam agama ini. Sampai ama komunitasnya itu beli balai itu yang dari bambu, itu mah teknis lah, mau dari bambu, dari papan apa, yang penting medipan aja. Dikasih mangkok, kan kakinya 4 tuh, jadi kan kaki, jadi kan begitu ya kan, dikasih mangkok kan, jadi sehingga kalau ada semut kecoa nggak bisa naik ke atas, begitu. Udah tuh berapa tuh? 5. Keenam dikasih mijmaroh, pedupan, tempat dupa di bawah mejanya, dikasih tempat dupa. Kalau ndak ngerti, stanggi itu yang Cina suka begitu-begitu tuh, nah jadi ditaruh di situ ya. Yang biasa maulid dah, yang suka ada asap-asap tuh, iya, menyan. Kalau menyan menyengat begitu, jadi rada puyang baunya, stanggi macamnya. Yes, pokoknya bukhur, kasih bukhur tuh bahasa Indonesianya dupa. Kalau nggak ada kamper aja udah dah, kalau nggak ada begitu dupa. Jadi biar wangi, nggak kecium orang bau busuk, bau bangkai, bau busuk. Kasih dupa bawahnya tuh. Udah berapa tuh? 6. 7 mayitnya digotong di atas dipan dengan posisi pala di timur, kaki di barat, diganjel dikit supaya dadanya ngadep kiblat, palanya di timur, kaki di barat. Kalau mau utara selatan boleh, asal mayitnya dimiringin. Saya contoh miring, bang, tiduran bang, miring, palanya sono, iya, miring dong, miring, tidur miring, nggak, nah iya, tuh, itu silahkan pala sana, kaki selatan, sini apa? Selatan, pala, abang mau tiduran aja, iya, itu kalau miring. Kalau mau terlentang, palanya di timur, coba terlentang, iya. Tiduran. Nah, begitu. Tapi diganjel supaya jangan wajahnya ngadep langit tapi ngadep kiblat. Rada diganjel. Nah, begitu. Kayak begitu. Biasanya orang di Maharta, udah bang. Biasanya kalau orang di Maharta terlentang apa miring? Hah? Terlentang. Baik, kalau terlentang palanya di timur, kakinya di barat. Bagaimana biar mayit tetap menghadap? Karena itu ampunannya jauh lebih banyak, rahmat yang didapat jauh lebih banyak. Kita nyari rahmat, ampunan, rahmat, ampunan buat mayit. Orang tua kita udah biayain kita, gedein kita, sampai kita bisa kerja di kantor,
Itu kan nangisnya mereka orang tua kita. Tiap malam tahajud doain anaknya biar dagangnya laris, biar bisa kerja di kantor. Masa ngurus orang tua selagu-lagunya? Kurang ajar. Begitu. Waduh, yang dulu apa digaji lagi? Udah yang udah kadongan mah ke depan. Mayitnya ditaruh di atas dipan. Kalau ngangkat mayitnya kayak tadi, bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ngangkatnya dari bawah ke dipan. Kemudian udah berapa tuh? 7. Ke-8 ditutup mayitnya dengan kain panjang. Yang bagian bawah dilipet di kaki, yang bagian atas dilipet di kepala. Biar nutup. Tutupin mayitnya semuanya. Ditutup mayitnya, sedekepin dia. Jadi di atas tuh kan tadi udah disedekepin, tutup semua itunya, mayitnya ditutup. Udah ditutup rapat. Kemudian ke berapa? Ke-9, perutnya diganjel benda yang rada berat. Perutnya terserah mau kaca kek, mau apa aja di perutnya. Ada orang kasih golok perutnya, kasih batu, terserah dah. Orang mati itu perutnya kembung, biar perutnya kempes. Jadi kayak kita hidup enak, dipandangnya menarik. Juga biar kotorannya keluar dari duburnya. Jadi waktu dimandiin enak, diganjel ininya. Yang rada berat aja, jangan buat yang gede banget ya. Gitu. Jadi diganjel aja. Apa aja yang rada berat, taruh aja di perutnya. Begitu perutnya. Konblok. Ih, kasihan kalau konblok mah. Yang rada adaban dikit lah. Iya pokoknya apa kayak konblok juga boleh dah. Begitu. Yang rada beratnya itu begitu. Semuanya tuh Nabi itu ajarannya begitu diganjel. Makanya ditutup di perutnya, ditutup kain panjang itu. Jadi kan nggak kelihatan ada yang mengganjal perutnya gitu. Jangan di atasnya. Ini kejam nih anaknya, orang tuanya ditibain komblok, pantas mati, begitu kata tangannya. Jadi apa aja yang rada berat. Jadi biasanya orang dulu pakai cermin ditaruh di sini yang ada fotonya, gambar dong orang, ada fotonya ditaruh di perut. Padahal itu di dalamnya ininya frame-nya berat. Begitu orang dulu tuh ilmunya. Pokoknya apa kira yang berat. Terserah. Itu mau teknis. Pokoknya supaya perutnya tidak kembung. Jadi nanti orang ngelihat aja kagum. Dan pujian orang itu mendatangkan rahmat. Sebagaimana celaan orang mengurangi rahmat. Orang masuk keluar menghina karena keluarganya tak ngaji. Ini tugas amil bukan sini. Tugas siapa? Ya kita, keluarganya. Ndak ada hubungan dengan amil-amil, ndak ada urusan ini. Urusan kita dulu gampang amil mah. Udah ke berapa? Udah 9 ya.
Udah 9. Ke-10, kalau kita buka wajahnya baca doa. Doanya begini. Baca aja sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir li hadzal mayyit wa barrid madja'ahu wa wasi' qabrahu wa a'tihi ar-rahata ba'dal maut wa alhiqhu bis salihin. Allahumma aftah abwabas samai li ruhihi ya arhamar rahimin. Itu namanya doa lihat mayit. Itu mayit ditutup. Bang baca Pak, pokoknya orang-orang juga begitu. Ada enggak yang model begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Ngapain ini dibuka-buka nih, ngapain kalau enggak doa-doa? Ngapain? Doa. Ya Allah, ampuni mayit ini ya Allah. Enakan pembaringannya di alam kuburnya tuh. Dibikin enak ya Allah. Luasin kuburnya. Berikan peristirahatan, kesenangan sesudah matinya. Jangan susahin, senengin sesudah matinya. Pertemukan dengan orang-orang saleh. Kumpulin sama orang-orang saleh. Ya Allah, buka pintu langit untuk menyambut kedatangan ruhnya. Jadi orang mati itu ruhnya dibawa ke langit. Kita pada nangis. Kalau langit pertama tolak, apalagi kedua nggak bisa. Ruhnya dibawa keliling. Kita lagi pada nangis tuh. Ya sini negaranya. Ruhnya mana-mana. Bawa ke langit, keliling. Kalau orang baik dipuji-puji dengan bau wangi. Ruhnya dibungkus sama kain kafan dari surga. Keliling orang baik. Orang jahat dibungkus pakai kain kasar dari neraka yang panas. Bawa. Itu begitu. Jadi buka doa. Minimal Allah maftah ababas sama di ruhi. Sependek segitu. Tuhan buka pintu langit untuk menyambut ruhnya. Sependeknya begitu. Allah maftah ababas sama di ruh. Setiap buka, jangan dilihat udah tutup. Ya, mau ngapain? Begitu. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Jangan asal. Udah berapa tuh? 10. Terakhir dah. 11. Umumin. Niatnya biar banyak yang nyolatin. Niat ngumumin tuh biar banyak yang nyolatin. Kasih kabar ke masjid, ke tetangga, udah rapih. Jadi orang pada datang juga, kamarnya udah nggak acak-acakan, udah nggak ada darah, nggak ada apa. Baunya wangi, orang datang, Masya Allah wanginya almarhum, Masya Allah. Padahal wangi dupa. Tapi pujian itu mendatangkan rahmat. Begitu cara ngurus orang mati. Begitu caranya. Ini siapa yang ngurusin kayak model begitu semuanya?
kerabatnya mayit yang paling sayang dengan mayit kalau hidupnya. Kalaulah orang laki, orang perempuan boleh kalau masih mahram. Artinya karena kan bakal ditelanjangin masalahnya kan, bakal ditutup ini kan, biar walaupun anak sama ibu nggak apa-apa kan, kurang bagus. Jadi yang cewek untuk yang kayak begitunya tuh ngangkat kan, yang cowok gitu sudah ditutup tuh, bawa ke atas. Keluarga yang paling sayang, jangan yang gedek nantinya masih hidupnya kejem ini ya gitu. Jadi biar yang ngurusin yang sayang. Habis itu apa tugas kita sesudah beres yang 11 itu? Ke-12-nya tapi nggak ngehubungan ke mayit langsung. Beresin sangkutan mayit. Beresin sangkutannya, utang apa, dia ninggalin sholat, ninggalin puasa enggak Ramadan, ninggalin beli beras, bayar fidyah dia berapa Ramadan yang ditinggalin. Baba sehingga puasa, kata baba 15 hari, beli beras 15 mud bagi yang orang miskin, biar utang dia beres. Sebab orang kalau punya utang ruhnya nggak naik ke langit. Kalau punya utang beresin utangnya tuh. Paling enggak catat, mana catatan bon-bonnya, teleponin, Pak, abah saya meninggal, punya utang sama bapak, bener nih sekian, iya, itu nanti kami bayar, bapak udah beres, urusannya di saya, begitu. Jangan sampai ninggalin utang. Makanya sebelum mati itu wasiat, tulis utangnya ini nyangkut. Rasulullah oga nyolatin orang yang punya utang. Kalau ada sahabat ditanya kalau mau nyolatin, dikabarin Nabi, si fulan meninggal, tolong imamin. Punya utang nggak? Punya, ente aja yang nyolatin. Nabi tak mau ngimamin kalau orang punya utang. Begitu, yang kayak begitu. Ini dia yang bikin puyeng, bukan corona tapi cicilan. Utang nih, makanya diambil alih. Utang beresin, wasiat-wasiatnya penuhi. Apa yang dia wasiati penuhi tuh. Ke-13 tuh wasiat-wasiatnya apa, nanti tolong diajiin di kuburnya ya seminggu, kajiin kuburnya. Dari dulu, dari zaman sahabat ngaji di kuburan tuh. Dari dulu kan suka ada di Pondok Kacang Maya. Iya. Tapi baru matinya. Itu dari dulu. Bukan baru ajarannya. Gara-gara kita nggak ngaji aja dikata baru nih, nyeleneh nih. Nggak ngaji kita orang. Itu begitu. Urusin. Sudah. Baru datuh kalau ente mau manggil amil-amil, silakan. Amilnya bakal muji. Cakep. Ini ceritanya itu yang saya pertemuan lalu kalau nggak salah saya ceritain. Ada kasus di Jakarta Barat. Ada orang mati. Ini sendiri nih, begininya nih. Jadi pagi itu anaknya ketok kamarnya. Kok baba nggak keluar ya? Ini seorang amil yang mulutnya rapih. Ntar kita ngomongin amil. Jadilah waktu wafat digedor sampai jam 8 gak keluar, takut mau sarapan. Digedor kamarnya, didobrak, udah rapi. Kamarnya itu balik, kan orang Betawi, udah dicopot kasurnya, udah dikasih ini, dia tidur, udah dikasih apa, semuanya. Utangannya udah begini, seakan-akan waktu mau dicabut, bentar dulu saya mau rapihin. Seakan-akan begitu. Ada kisah nyata. Waktu udah mati, jadi anaknya lihat udah rapi, pedupan segala macam, udah ada di bawahnya. Ada orang sampai kayak begitu. Kalau Hadratus Syekh Malim Syafi'i Adami rahimahullah rahmatullah berar, waktu wafat minggu itu
dari habis ngaji di Pondok Pinang, Nikmatul Ittihad, di depan Kecamatan Kebayoran Lama, itu minta mampir sama supirnya, mampir dulu di pom bensin, ada pom bensin sebelah kiri, di depan kecamatan tuh, depannya ada pom bensin. Wudhu dulu, habis wudhu itulah beliau meninggal. Seakan-akan ntar jangan cabut dulu, saya menghadap Allah harus suci, seakan-akan begitu. Orang soleh emang begitu, tuh begitu. Jangan sampai kita meninggal lagi mancing, kan ngeri juga. Kadang lagi main sepeda bisa mati. Jadi kita yang baik-baik niatnya, biar mati dalam badan baik, biar bagus. Ini namanya adab-adab kematian. Adab-adabnya tuh urusi kayak begitu ke depan, biar kita benar di dalam mengurusi mayit. Tidak ada saudara ajaran sehebat ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah keluarganya pada baca Yasin, Yasin aja. Nggak usah tahlilan, nggak usah. Tapi adat di Jakarta pakai tahlilan, nggak apa-apa juga. Quran aja, Yasin selesai, nggak usah bareng-bareng. Satu orang baca, dia selesai, lanjutin orang, biar tak berhenti. Sebab Quran kalau dibaca rahmat turun. Mau bareng-bareng nggak apa-apa, serombongan begitu. Baca Yasin, Yasin nggak bisa, kulhu aja dah yang kita bisa, Yasin aja gitu. Iqra'u ala mautakum Yasin, kata Nabi, ayo pada baca untuk orang mati surat Yasin. Yang nyuruh Nabi baca Yasin tuh. Jadi kan enak, udah di dipan begini kan kita baca Yasin enak. Begitu, baca aja Yasin di situ. Itu disuruh sama agama. Yasin aja, jangan berhenti-berhenti. Tapi mau tahlilan nggak apa-apa. Yasin aja. Kalau Quran udah dibaca udah turun dah. Rahmat Allah. Baca aja terus sampai proses dimandikan. Sampai proses dimandikan. Itu begitu. Ini diantara adab-adab yang harus kita jalani, yang diatur oleh agama. Ada yang ditanya mungkin, segini dah ngajinya dari materi ini atau di luarnya, sebelum nanti doa dipersilakan.